Habatus Renungan Harian Anak. Shalom, apa kabarnya? Bertemu lagi di Habatus Hidupku Bagi Kristus. Hari ini kita akan belajar di 2 Samuel 19 ayat yang ke-24 sampai yang ke-30. Kita akan membandingkan ayat hari ini dengan 2 Samuel yang ke-16 ayat 1 sampai 4 karena cerita ini berkaitan. Tetapi sebelum kita belajar firman Tuhan, hari ini kita akan berdoa dulu. Tuhan Yesus, tolong pimpin kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu menjadi penghiburan, kekuatan, dan teguran bagi kami semua. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa, haleluya, amin. Adik-adik semua, Ibu Yuana akan membaca ayat 27 dan 28. Ia telah memfitnah hamba-Mu ini kepada Tuanku Raja, tetapi Tuanku Raja adalah seperti malaikat Allah. Sebab itu berbuatlah apa yang Tuanku pandang baik. Walaupun seluruh kaum keluargaku tidak lain dari orang-orang yang patut dihukum mati oleh Tuanku Raja, Tuanku telah mengangkat hamba-Mu ini di antara orang-orang yang menerima rezeki dari istana-Mu. Apakah aku lagi, dan untuk apa aku mengadakan tuntutan lagi kepada Raja? Adik-adik semua, kalau kita ingat pelajaran yang lalu di 2 Samuel 16, ada seorang bernama Siba. Siba itu sebenarnya adalah hamba dari Mephiboset. Raja Daud memerintahkan Siba dan keluarganya untuk mengerjakan tanah milik Mephiboset. Mephiboset ini adalah cucu dari Saul. Dia sebenarnya tidak pantas lagi menurut hukum Israel bahwa dia tidak memperoleh haknya lagi. Tetapi Daud karena sangat baik hati, dia menganggap Mephiboset itu sebagai keluarga. Dia menerima Mephiboset di istananya, menerima di setiap hidangan yang dimakan Daud juga dimakan oleh Mephiboset. Jadi Mephiboset tidak dianggap menjadi anak dari musuhnya, tetapi dianggap keluarga. Dan Siba diperintahkan Daud untuk mengelola semua harta milik Mephiboset. Tetapi Siba ini mempunyai akal licik. Dia memfitnah Mephiboset saat dia datang menemui Daud waktu Daud dalam pelarian. Siba membawa keledai dan muatannya adalah 200 ketul roti, 100 buah kue kismis, 100 buah-buahan dan buah-buahan musim panas, dan sebuyung anggur. Daud bertanya, di mana Mephiboset? Mephiboset berkata, ia ada di Yerusalem, sebab katanya, pada hari ini kaum Israel akan mengembalikan kepadaku kerajaan ayahku. Wah, dengar baik-baik adik-adik. Mephiboset sebenarnya tidak seperti itu, tapi Siba mulai memfitnahnya seperti itu. Siba sangat jahat, padahal sebenarnya Mephiboset ingin menyusul Daud, tetapi karena kakinya yang timpang, dia tidak bisa untuk menyusul begitu saja. Daud waktu mendengar Mephiboset berkhianat, Daud sangat marah. Dia menyerahkan setengah dari harta Mephiboset kepada Siba. Tetapi waktu mendengar itu Mephiboset pun tidak merasa kehilangan. Dia malah menyerahkan seluruhnya, biarkan semua untuk Siba. Tapi biarkan bagianku bersama Raja. Pelajaran kita hari ini ada beberapa hal adik-adik. Yang pertama, apapun yang adik-adik dengar, apapun yang adik-adik terima, kabar apapun harus dicari kebenarannya. Misalnya begini, kalau kamu mau pintar, kamu harus makan misalnya makan madu gitu loh, biar kamu pintar. Harus dicari kebenarannya. Apakah benar orang-orang pintar itu makan madu? Madu itu memang untuk mempertahankan imun. Tetapi pintar atau tidak pintar itu tergantung pada adik-adik semua mau belajar atau tidak. Berita-berita seperti inilah yang harus adik-adik cari tahu kebenarannya. Jangan langsung mengambil kesimpulan ini loh yang benar. Seperti Daud waktu mendengarkan Siba berkata bahwa Mephiboset itu berkhianat, Daud langsung percaya tanpa mencari tahu. Akhirnya keputusan Daud ini merugikan Daud sendiri, mempermalukan Daud sendiri, dan merugikan Mephiboset yang difitnah. Nah, kalau adik-adik gampang percaya, yang rugi bukan hanya adik-adik sendiri, tetapi orang lain juga. Yang kedua, pelajaran kita yang kedua, kalau adik-adik benar,
Kalau adik-adik memang tidak melakukan kesalahan, walaupun orang mau ngomong jahat sekalipun, kebenaran itu selalu akan muncul. Kebenaran itu selalu akan menang. Tanpa harus capek-capek, tanpa harus berkoar-koar, bermulut, ucapin kiri kanan. Tapi kalau adik-adik benar, adik-adik pasti akan dibela. Seperti Mephiboset. Dia begitu difitnah, dia begitu diomongin tidak benar oleh pembantunya sendiri. Tetapi Mephiboset melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, dan dia dibela oleh Tuhan. Dan Daud pun merasa malu akan keputusannya. Adik-adik semua, ada dua hal ini yang kita pelajari. Lakukan dalam hidup adik-adik semua. Jangan gampang percaya omongan orang. Dan walaupun adik-adik dibully, diomongin tidak benar, kadang-kadang dikucilkan, jangan takut. Tetap bahagia di hadapan Tuhan. Karena kebenaran itu akan muncul dan akan membela adik-adik semua. Saat ini kalau adik-adik sedih karena dibully, dikatakan yang tidak benar, padahal adik-adik tidak melakukannya, katakan itu pada Tuhan, nyatakan itu pada Tuhan. Dan yang kedua yang harus adik-adik lakukan adalah tetap melakukan kebenaran, karena kebenaran itu selalu menang. Kita tutup Alkitab kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Kau sangat baik, menolong kami lewat firman-Mu ini, mengajarkan kami untuk bijak dalam mendengarkan berita apapun yang kami dengar, dan mulai bersabar dan tetap melakukan kebenaran walaupun difitnah, walaupun dikatakan tidak benar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan hanya di dalam nama-Mu kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Kabar Terus Renungan Harian Anak.